Halo semuanya, kalau anak Anda sering main media sosial atau game online, Anda wajib banget dengerin ini. Soalnya, pemerintah Indonesia baru aja ngeluarin aturan main baru yang bakal mengubah total cara platform digital melindungi anak-anak kita. Ini perubahan besar loh. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Kita semua tahu ya, internet itu kan luas banget, kayak lautan tanpa ujung. Anak-anak kita berenang di sana, belajar, main, dan bersosialisasi. Tapi pertanyaan besarnya adalah, siapa sih yang seharusnya jadi penjaga pantai di dunia maya ini? Siapa yang pegang tanggung jawab buat mastiin mereka aman? Nah, untuk pertanyaan tadi, pemerintah akhirnya punya jawaban yang tegas. Inilah dia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025. Anggap aja ini semacam buku aturan main baru yang wajib dibaca dan ditaati sama semua raksasa digital. Tujuannya satu, menjaga anak-anak kita. Oke, terus aturan ini buat siapa aja sih? Jawabannya ada di pasal 1, yaitu untuk para penyelenggara sistem elektronik atau disingkat PSE. Kedengaran teknis ya? Gampangnya gini, PSE itu ya semua platform yang kita kenal dan anak-anak pakai. Instagram, TikTok, YouTube, Roblox, you name it. Intinya, kalau sebuah platform bisa diakses anak, ya mereka wajib patuh. Jadi, apa aja sih isi dari buku aturan main? Ini, menurut pasal 2, ada 3 pilar utama yang jadi kewajiban mereka. Pertama, platform harus jelas ngasih info soal batasan usia. Kedua, mereka wajib verifikasi umur anak, nggak bisa cuma nanya umur kamu berapa. Dan ketiga, yang penting banget, harus ada tombol lapor yang gampang ditemukan kalau ada masalah. Nah, ini salah satu terobosan keren di pasal 20. Pemerintah nggak lagi nganggap anak itu sebagai satu kategori yang sama. Seperti yang bisa kita lihat, sekarang ada 5 kelompok usia yang spesifik. Artinya apa? Artinya pengalaman dan perlindungan untuk anak umur 9 tahun di sebuah aplikasi harus didesain beda total dari pengalaman anak umur 15 tahun. Semuanya harus disesuaikan. Ini dia, perubahan yang super fundamental yang diatur di pasal 10. Privasi sekarang jadi setelan pabrik. Maksudnya, jadi setiap kali seorang anak bikin akun baru, akun itu secara otomatis harus disetel ke tingkat privasi paling tinggi. Nggak ada lagi ceritanya akun anak nggak sengaja jadi konsumsi publik. Perlindungan maksimal itu sekarang jadi titik awalnya, bukan pilihan. Terus gimana soal izin orang tua? Nah, pasal 9 mengatur ini dengan sangat jelas, dan ada 2 sistem yang berbeda. Untuk anak di bawah 17 tahun, sistemnya itu wajib izin atau opt-in. Artinya, platform wajib minta izin dulu ke orang tua sebelum anak bisa masuk. Sebaliknya, buat anak umur 17 tahun, sistemnya dianggap setuju atau opt-out. Mereka bisa langsung masuk, tapi platform wajib kasih notifikasi ke orang tua dan ngasih kita pilihan untuk menolak. Beda banget kan? Peraturan ini juga ngasih daftar hal-hal yang sekarang dilarang keras. Ini ada di pasal 7 dan 8. Platform sekarang nggak boleh lagi tuh bikin profil data anak buat target iklan. Nggak boleh juga melacak lokasi anak dengan akurat. Apalagi pakai trik-trik desain yang bikin anak kecanduan. Intinya, kepentingan bisnis nggak boleh lagi mengorbankan keselamatan anak. Dan kutipan dari pasal 8 ini, wah, ini benar-benar merangkum semangat dari seluruh aturannya. Jelas banget tertulis. Memprioritaskan hak anak dibandingkan dengan kepentingan komersial. Ini bukan lagi sekedar himbauan moral ya. Ini udah jadi perintah hukum, sebuah pergeseran yang luar biasa penting. Tentu saja, aturan tanpa sanksi itu ibarat macan ompong kan? Makanya, pemerintah juga udah siapin 4 tingkatan sanksi yang serius banget buat platform yang nekat melanggar. Kita lihat jenjang sanksinya di pasal 38. Ini bertahap. Awalnya dikasih teguran tertulis. Kalau masih bandel, naik ke denda administratif. Pelanggarannya lebih berat, layanannya bisa dihentikan sementara. Dan puncaknya, kalau sudah nggak bisa dibilangin lagi, pemutusan akses total. Artinya, platform itu bisa diblokir sepenuhnya dari Indonesia. Ini serius, bukan main-main. Sampai di sini, kita sudah bahas kewajiban pemerintah dan kewajiban platform. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Peraturan ini ibarat fondasi rumah yang kokoh banget. Tapi dinding dan atapnya, itu harus kita bangun sama-sama. Perlindungan terbaik itu datangnya dari kita semua. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pasal 48 juga mendorong peran serta masyarakat. Pertama, ajak anak ngobrol, kasih edukasi digital. Kedua, manfaatkan fitur-fitur parental control yang sekarang wajib ada. Ketiga, kalau lihat ada yang melanggar, jangan diam, laporkan. Dan terakhir, yuk kita awasi bareng-bareng supaya aturan ini beneran jalan di lapangan. Sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini. Apakah dengan aturan baru ini dunia digital langsung jadi 100% aman? Jawabannya, iya mungkin belum. Tapi ini adalah sebuah langkah raksasa ke arah yang benar. Pada akhirnya, keamanan digital anak itu bukan sesuatu yang bisa kita pasrahkan sepenuhnya. Aturan ini adalah tamengnya, tapi kita semua harus tetap menjadi penjaganya.